Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tazakkura wat-tazkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifada wal-hath 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia, anugerah dan kenikmatan-kenikmatan yang tak henti-hentinya diberikan kepada kita. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita bacakan, kita lantunkan, kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para ahlul bait, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya sampai hari kiamat, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita termasuk pengikutnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan pembacaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang adab melakukan perjalanan dan juga memilih tempat untuk beristirahat. Wa an Abi Ja'far Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu ma qala ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin khalfahu wa asarra ilayya hadithan la uhaddithu bihi ahadan minan nas wa kana ahabba ma istatara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatihi hadafun aw haishun nakhlin, yani ha'ita nakhlin. Rawahu Muslim hakadha mukhtasaran. Wa zada fihi al-Barqani بإسناد مثل هذا بعد قوله حائش نخل فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم جرجر وذرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته أي سنامه وظفراه فسكن فقال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل فجاء فتى من الأنصار فقال هذا لي يا رسول الله قال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها
فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه. رواه أبو داود كرواية البرقاني. قاله ذفراه وبكسر الذال المعجمة وإسكان الفاء وهو لفظ مفرد مؤنث. قال أهل اللغة الذفرى الموضع التي يعرك من البعير خلف الأذن. وقاله تدئبه أي تتعبه. Ini hadis cukup menarik. Ini hadis cukup menarik. An Abi Ja'far. Abi Ja'far namanya Abdullah bin Ja'far. Jadi nama cucu sama kakek namanya sama. Seperti yang pernah saya sampaikan, biasanya kalau orang Arab suka menamakan engkongnya. Ini kira-kira di sini ada gak yang dia punya anak, punya cucu dinamain sama kayak engkong? Ada yang di sini punya cucunya Haji Nipan, namanya Haji Nipan? Hah? Belum ada kali. Hah? Atau Haji Syafi'i, iya, punya anak barokah, ngambil barokah, ngalap barokah pada engkongnya, namain anaknya Haji Syafi'i. Jadi memang itu biasanya ngambil keberkahan. Ya, kadang-kadang ya terbesit juga oleh saya. Ya, jika memang dikasih putra lagi, ya sudah kepikiran gitu. Saya mau namain Muhammad Naim. Sama satu lagi nama, ya, niatnya mau punya anak banyak gitu. Satu nama namanya Umar Muhdar. Jadi ketika di Hadramut saya punya azam ingin benar-benar punya anak, nanti kalau laki-laki dinamakan Umar Muhdar. Ya, kalau punya anak, anaknya punya anak jadi engkong, pengen mengharapkan punya anak namanya cucu Muhyiddin. Bukan maksudnya bolak-balik nama, tabarrukan, ngalap berkah kepada engkong kita. Mudah-mudahan kayak orang yang pengen ngambil berkah nama Muhammad Naim, ya pengen mudah-mudahan jadi saudagar, jadi ulama, bininya tiga juga. Ya. Jadi Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, memang biasanya orang Arab suka menamakan cucunya atau cicitnya itu ya nama engkongnya atau nama buyutnya, kurang lebih seperti itu. An Abi Ja'far Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far, siapa Abdullah bin Ja'far? Ini jatuhnya ya, kalau Ja'far itu memang saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian ini siapa? Abdullah bin Ja'far, ya berarti otomatis ya ponakannya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Ja'far ini dia adalah jatuhnya juga termasuk keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Abdullah bin Ja'far? Dikatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ketika itu beliau berusia 10 tahun. Jadi memang masih muda, ya. Masih muda. Idrak sama Nabi. Idrak itu maknanya
mengalami di masa Nabi? Iya. Makanya beliau termasuk apa? Sahabat. Dan ini adalah kisah dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin bisa jadi usianya masih di bawah 10 tahun, ya, kurang lebih seperti itu. Cerita ketika di masa kecil bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qala, beliau berkata, ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menggendongku atau mengangkatku. Zata yaumin, pada suatu hari, khalfahu, di belakang beliau. Jadi digendong di belakang beliau. Siapa? Abdullah bin Ja'far. Jadi memang masih kecil. Di sini Bapak hadirin sekalian, ya, menunjukkan bahwasanya boleh naik hewan yang jadi kendaraan itu yang sekiranya memang dia mampu untuk menahan beban. Jadi ya mungkin naik unta. Naik unta ini kemudian di belakangnya anak kecil. Jadi boleh. Yang enggak boleh bagaimana? Yang tidak boleh adalah kalau seandainya naik unta, atau mungkin kalau di kita naik kuda. Naik kuda ini lebih bebannya berat. Sekiranya memang ini kuda enggak sanggup untuk menahan beban, jangan sampai ketika naik kuda kita taikin juga, kemudian kita tambahin barang. Udah ditambahin barang, ya, yang naik 2 orang, insyaallah. Ya, kuda juga punya rasa lapar, rasa sakit, rasa capek, dan punya kekuatan yang terbatas. Maka hukumnya haram kalau seandainya naik kuda dinaikin sama orang banyak. Atau satu orang badannya gede bener gitu. Jadi hadirin sekalian, hukumnya haram. Bagaimana kita bisa mengetahui ini kira-kira kuda mampu atau enggak? Ya kita simpel aja. Kita mungkin bisa tanyakan kepada pemiliknya, atau bisa juga kelihatan hadirin sekalian dari lekukannya, kurang lebih seperti itu. Kalau kuda ditaikin kan otomatis kan punggungnya ditaikin, ada nahan beban, turun. Tambah banyak lagi, makin turun tuh perut. Kalau udah nggak kuat, ya kependam, nggak bisa berdiri. Ya. Apalagi kalau seandainya mau melakukan perjalanan jauh. Ini adalah mengkisahkan tentang kejadian di zaman Rasulullah SAW, karena memang kendaraan untuk berangkut, ya, kendaraan untuk berangkut itu biasanya kuda, unta, kemudian keledai, itu biasa suka ya jadi alat berangkut gitu ya. Jadi Rasulullah naik, terus di belakangnya anak kecil, enggak apa-apa. Kenapa? Ya anak kecil sekiranya mungkin memang tidak berat.
wa asarra ilayya hadithan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asar ini rahasia, ilayya kepada saya, percakapan rahasia kepada saya. Jadi ini Sayyidina Abdullah bin Ja'far cerita. Jadi ketika habis dinaikin ini Abdullah bin Ja'far dibicarakan suatu rahasia. La uhaddisu, yang saya enggak bakal omong, bihi tentang sir itu, minan nas, atau hadis itu minan nas, dari orang-orang, satu orang pun dari manusia. Jadi artinya Bapak hadirin sekalian, ini yang diucapkan oleh Abdullah bin Ja'far adalah rahasia antara dirinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang kadang-kadang ada rahasia atau percakapan yang memang tidak dibuka. Oh, berarti itu ya mungkin ada yang bertanya, kalau begitu sama dengan mengumpetin apa? Bukan, ya istilahnya ngumpet. Jadi dia ngumpetin hadis dong. Oh enggak, bukan mengumpetin hadis atau syariat. Jadi memang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang syariat. Ucapan Rasulullah adalah syariat. Syariat yang identik biasanya atau syariat. Tapi kalau ada beberapa perkara yang memang itu adalah rahasia, maka itu bukan tasyri' am lagi. Karena enggak mungkin dan tidak boleh seorang Abdullah bin Ja'far merahasiakan ucapan tersebut. Jadi kenapa Abdullah bin Ja'far merahasiakan ucapannya tersebut, tidak disebarkan? Karena Rasulullah sendiri bisa jadi yang meminta untuk enggak usah ngomong ke siapa-siapa. Ya, bahasa kita begitu. Ya, kadang-kadang kalau kita ngobrol sama teman kita, ini mau ngomong nih, tapi jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Kita jawab iya. Habis itu kita dengar ceritanya, besoknya disebarin ceritanya itu ya. Padahal udah ngomong jangan berita ya, kasih tahu siapa-siapa. Jadi hadirin sekalian, ini yang diucapkan hadis ini hanya berlaku antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abdullah bin Ja'far saja. Wa kana, beliau mantau, dan Rasulullah ahabba ma istatana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajati, suka menutup Rasulullah itu ketika hendak qada hajat atau buang air besar. Maksudnya menutup di tempat-tempat yang tertutup. Kayak seperti apa? Li hajati, kayak seperti hadafun. Seperti apa hadafun? Jadi berada di tempat yang tinggi. Tempat tinggi, kemudian ada yang menghalang. Bahasa kita, kalau kita mau buang air besar, buang air kecil, kadang-kadang ngumpet dulu. Kalau di Indonesia enak, orang yang suka ngedaki, daki gunung, suka mendaki gunung, kadang-kadang kan gunung di Indonesia banyak apa? Rumput, pohon besar dan seterusnya. Jadi kalau mau buang air
Biasanya kadang-kadang ngumpet-ngumpet di antara ilalang ya. Tapi kalau kita coba bayangkan lagi, kalau di zaman Rasul bagaimana? Zaman Rasul kan ya nggak usah bayangkan zaman Rasul. Sekarang aja ya kalau kita lihat tanah Arab Saudi, Arabia, Arab Saudi ya kan nggak sama seperti kita gunungnya tidak sama seperti kita ya. Artinya memang biasanya kebanyakan ya tandus. Nah, untuk mencegah begitu bagaimana? Ya naik dulu ke atas yang sekiranya orang kekenai. Kemudian apa? Kemudian ya bahasanya ngumpet-ngumpet gitu di antara bebatuan. Ya, kurang lebih begitu. Atau nah, dicontohkan lagi di sini. Haishu nakhlin. Haishu nakhlin itu apa? Haid nakhlin. Haid nakhlin itu yang dikelilingi kebun, maksudnya dikelilingi pohon. Nakhl itu pohon kurma. Jadi Rasulullah SAW suka kalau buang hajat terhalang ya. Catatannya adalah terhalang. Jangan kita mengartikan Rasulullah qada hajatnya di bawah pohon kurma, karena memang kalau dalam kitab fikih hukumnya orang buang air di bawah pohon syajarah musmir, kadang-kadang begitu ya, pohon yang ada buahnya, hukumnya apa? Makanya kalau mau buang air kencing atau buang air besar, jangan buang air atau qada hajat di bawah pohon yang berbuah, pohon mangga, pohon belimbing ya. Kenapa? Ya wallahu alam, apakah rasanya berubah apakah enggak gitu, ya Allah alam. Tapi yang kita ambil hikmahnya adalah orang-orang suka apa? Ngadem di mana? Di bawah pohon. Ya mungkin ini cerita orang dulu. Kalau sekarang kan orang ngadem tinggal mampir ke warung kopi gitu ya, nasi uduk enak, ngadem di situ sambil makan. Ya kalau orang dulu mungkin tempat yang paling sejuk, dingin, rindang adalah di bawah pohon, apalagi kalau pohonnya berbuah. Wah, sambil berteduh sambil metik buahnya. Jadi yang dikhawatirkan ketika dia buang hajat di situ, ada orang suka biasa berteduh, baunya apa? Ya nggak enak kan? Bau apa? Ya nggak usah jauh-jauh, tempat. Ini kitab hukumnya kita lebarin lagi. Kita ambil pokok tujuannya mengganggu. Bagaimana kalau kencing di pinggir jalan? Sekiranya memang tidak mengganggu, ya sudah. Cuman kalau sekarang kan apa? Kalau kencing di jalan tuh apa? Ya khawatirnya apa? Ya orang lewat kena injek najis. Tapi kalau sudah kering kan selesai, nggak kena najis kalau kering. Jadi bapak hadirin sekalian, kalau seandainya orang tersebut kayak gimana nih? Kalau kita ke terminal Kampung Rambutan, kalau yang sering ke Kampung Rambutan gitu, asal ngelewatin itu, kadang-kadang kan suka bau. Atau kadang-kadang yang di pinggir jalan yang ada temboknya, jadi kencingnya di tembok. Tapi hadirin sekalian, jadi apakah di Arab sama kita? Ya sama aja gitu. Bahkan kadang-kadang saya pernah gitu ya,
Ya sama aja gitu, kayak misalkan ada orang capek minggirin mobilnya dikencing di pohon, di jalan, pinggir jalan gitu ya. Ya, kalau darurat kan gimana lagi kan? Ya kadang-kadang di Arab juga sama gitu. Ada memerot itu. Saya pernah ketika di mana? Di Hadramaut, Yaman. Ketika itu saya di daerah Syahr, di furuknya Darul Mustafa, namanya Ribatul Mustafa. Jadi ketika mau ke pasar itu ada memerot, itu ada kayak gang ya begitu. Angkat sarung dikencing, tapi kencingnya duduk jongkok gitu. Lihat tembok situ dia buka itu ya kalau gitu ya, dia kan namanya, kalau orang Arab kan pakai sarung mulu gitu ya, tinggal ngangkat tuh gitu. Ya istilahnya ya yang nggak bagus ya sama aja gitu. Ya bukan berarti orang Arab semuanya maksum dan seterusnya, sama aja. Yang beriman, yang saleh sama aja. Jadi Rasulullah SAW ketika buang hajat ini ya tertutupi oleh beberapa pohon kurma. Rawahu Muslim hakadha mukhtasaran. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim hakadha, dengan matan yang seperti ini, mukhtasaran, singkat. Wa zada fihi al-Barqani, dan ditambahkan dalam hadis ini Al-Imam Al-Barqani. Siapa Imam Al-Barqani ini? Al-Imam Al-Barqani adalah Al-Imam Al-Hafiz Al-Faqih Al-Muhaddith Al-Adib As-Salih Abu Bakar Ahmad bin Ghalib Al-Barqani Al-Khawarizmi. Ini gelarnya banyak banget. Alimnya berarti luar biasa. Al-Imam, Al-Hafiz, Al-Faqih. Kalau Al-Hafiz berarti identik biasanya yang pernah saya dengar. Jadi kalau Hafiz itu adalah mereka yang hafal hadis. Yang hafal Quran disebut Hamilul Quran. Wallahu a'lam. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu ya sesuai. Saya pernah dengar ketika waktu di Jawa Timur. Jadi hafiz itu identik dengan apa? Orang yang hafal hadis. Hamilul Quran adalah mereka yang hafal Al-Quran. Al-Faqih, orang Hadramaut faqih, bal faqih Malang ya. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bal faqih ini dia apa? Ahli fiqh. Kemudian al-muhaddits, ahli hadis. Ya, sampai ada yang istilah al-muhaddits itu bukan sembarangan orang disebut. Ada orang alim luar biasa hafal hadis, dia dulu langsung disebut al-muhaddits. Oh, enggak bisa. Al-muhaddits dulu pernah saya dengar ada yang mengatakan minimal hafal 100.000 hadis. Ada juga yang mengatakan 200.000 hadis, bukan matannya saja, tapi juga sanadnya. An itu hafal. Orang yang hafal sampai 100.000 hadis berserta an ya, maka layak, pantas disebut al-muhaddits. Jadi enggak sembarangan kita menggelar seorang ulama al-muhaddits atau al-musnid. Ada juga tambahkan kadang al-musnid. Itu kurang lebih sama ya. Orang yang hafal hadis, cuma saya kadang-kadang suka lupa.
jumlah bilangannya Al-Musnad ini dia berapa ratus ribu hadis. Ya simpelnya seperti kayak kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari itu berapa hadis? Enggak sampai 7.000 hadis. Itu an-annya itu. Jadi kalau orang disebut muhaddis, dia hafal ya Sahih Bukhari kan segini, tapi an kemudian matan hadisnya. Maka kalau dibilang dia sebut al-muhaddis, maka ya minimal Masya Allah. Dan jarang sampai ada orang yang punya gelar al-muhaddis. Al-adib, sastrawan. Al-adib ini artinya sastrawan. Jadi kalau namain anak adib itu ya tulisannya begini, sastrawan. Makanya kalau orang yang kuliah mana di Fakultas Sastra, ya sastra Arab, adab Arabi, adab Injilizi, sastra Inggris, dan seterusnya. Jadi Imam Al-Barqani menambahkan hadis yang di atas tadi. Apa tambahannya? Bi isnadin misli hada, dengan sanad yang sama seperti ini. Ba'da qawlihi, setelah ucapan ha'isyun nakhlin, setelah ucapan ha'ish nakhil apa? Ini tambahannya Imam Al-Barqani. Fadakhala ha'itan, kemudian kalau tadi kan Rasulullah suka buang hajat di tempat yang tinggi atau yang tertutup dengan apa? Pohon kurma. Nah, lanjut ceritanya apa? Fadakhala, maka Rasulullah masuk ha'itan minal ansar, sebuah kebun ya, lirrajulin, kepunyaan seseorang, minal ansar, dari kaum ansar. Fa idza fihi jamal, dalam kebun tersebut, di daerah tersebut, apa terdapat jamal. Nah ini jamal ini hati-hati bahan sekalian ya. Punya anak coba Jamaluddin. Tulisannya bagaimana? Kudu panjang, Jamaluddin. Jangan dihilangin alifnya. Dihilangin alifnya, jamal artinya onta. Kalau jamal indah, bagus, baik. Jamal onta. Jamaluddin onta agama. Jamaluddin kebaikan agama, keindahan agama. Apa? Jadi di dalam ini terdapat apa? Jamal, terdapat unta. Falamma ra'al jamalu, dan tatkala ini yang melihat jamal, onta, tatkala onta melihat Nabi. Perhatikan, merinding saya. Falamma ra'al jamalun nabiyya, tatkala unta melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jarjara. Apa itu jarjara? Dalam syarahnya dikatakan kharaja saut inda khalqihi, keluar dari suara yang berulang-ulang. Jarjar, bukan gargir ya, bukan jarjar ya. Jarjaro, jadi suaranya kelihatan apa? Taraddada, berulang-ulang. Wa zarafat ainah, dan habis ini onta ngeluarin suaranya,
tiba-tiba ontanya nangis. Jadi ketika onta ngelihat Nabi, onta ngeluarin suara berulang-ulang, lalu menetes air mata onta. Fa'atahun Nabi, kemudian Nabi mendatanginya sallallahu alaihi wasallam. Famasaha saratahu, kemudian Rasulullah mengusap saratahu ay sanamahu. Apa? Dikatakan dalam syarah ay sanamahu kullu syai'in zahrahu wa a'la. Jadi punggungnya ke atas. Jadi ketika Rasulullah melihat, pertama mendengar onta ini bersuara dan kemudian menangis, Rasulullah samperin. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah mengusap punggungnya ke atas. Wa zifrah, zifrah ini apa? Zifrah ini di dalam syarah Imam An-Nawawi dikatakan qala ahlul lughah, berkata ini ahli bahasa, az-zifra al-mawdi' alladhi ya'raqu min al-ba'ir khalf al-udhun. Tempat al-mawdi' alladhi ya'raq, yang suka ngeluarin keringat, minal ba'ir, dari onta. Di mana tempatnya yang biasanya onta keluar keringat? Di belakang khalfal uzun. Jadi Rasulullah mengusap punggung atasnya dan juga mengusap bagian keringat belakang kupingnya onta. Fasakana, Allah, luar biasa. Habis dipegang, diusap sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasakana, kemudian tenang ini onta. Yang awalnya bersuara dan kemudian nangis, tenang ini onta dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tangannya bukan tangan orang biasa. Makanya kalau lagi motong kebo ada orang yang tangannya punya keistimewaan. Dielus kebo sapi marah, dipegang, dielus sama dia, jadi apa? Jinah. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, man rabu hadzal jamal, siapa pemilik onta ini? Liman hadzal jamal, ini punya siapa ini onta? Faja'a fata, kemudian datanglah seorang pemuda minal ansar, dari kaum Ansar. Faqala, beliau berkata, ini pemuda, hadza li ya Rasulullah, ini milik saya wahai Rasulullah. Qala, berkata Rasul, afala tattaqillah, kenapa kamu tidak bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa? Fi hazihil bahimah, terhadap binatang ini, allati, yang malakakallahu iyah, yang Allah berikan, milikan untukmu, ini onta, ini bahimah. Fa innahu, kana sesungguhnya ini onta, yashku ilayya, ini onta ngadu ke saya, annaka, bahwa kamu, tuji'uhu, bikin dia lapar, watud, enggak ada waw, tud'ibuhu, kamu tut'ib, melelahkannya.
Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini mukjizat Rasulullah SAW. Onta berbicara dan mengadu kepada Rasulullah SAW. Nabi siapa yang punya mukjizat bisa bicara dengan binatang? Nabi Sulaiman. Perhatikan, Rasulullah pun bisa juga berbicara dengan binatang. Bukan hanya binatang. Saya pernah sampaikan ketika Rasulullah mau pergi ke Gua Hiro, ada yang ngucapin salam. Rasulullah balik badan, ternyata enggak ada orang. Setelah kejadian bertahun-tahun kemudian, Rasulullah mendapatkan risalah nubuwah, kemudian barulah Rasulullah sadar ternyata yang ngucapin Rasulullah SAW salam ketika mau ke Gua Hiro adalah pohon-pohonan dan juga batu-batuan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, demikianlah pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.